Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq dalam channel. Untuk edisi yang ke-90 ini kita akan menyampaikan terkait dengan tanggal 20 Agustus yang kebetulan hari ini jatuh pada hari Sabtu, eh, tanggal 20 Agustus 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, kawan-kawan, sahabat-sahabat, dan adik-adik, eh, dalam beberapa referensi yang kita lihat bahwa ternyata tanggal 20 Agustus itu diperingati sebagai Hari Nyamuk Dunia. Nah, jadi di seluruh dunia sekarang ini sedang memperingati Hari Nyamuk. Hari Nyamuk ya Bapak Ibu ya. Eh, Terkait dengan mengapa tanggal 20 Agustus itu kok diperingati sebagai Hari Nyamuk Dunia, karena memang bagaimana kita ketahui bersama bahwa nyamuk adalah merupakan salah satu makhluk yang sangat unik ya. Salah satu hewan yang sangat unik karena ternyata nyamuk itu memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap kehidupan manusia. Khususnya adalah dalam aspek kesehatan, atau dalam sektor kesehatan. Eh, Bapak Ibu, eh, Bapak Ibu mungkin masih ingat ya yang namanya penyakit malaria. Penyakit malaria itu disebabkan oleh gigitan nyamuk, ya, gigitan nyamuk. Kemudian ada juga yang namanya demam berdarah, itu juga gigitan nyamuk juga. Nah, oleh karena itu, karena memang mempelajari, memahami, mendalami terkait dengan nyamuk ini menjadi sangat penting karena ternyata nyamuk itu banyak ahli kesehatan mengatakan bahwa salah satu penyebab dari munculnya penyakit-penyakit besar bahkan menjadi pandemi penyakit malaria, kemudian demam berdarah itu disebabkan oleh gigitan nyamuk. Bapak Ibu yang kami hormati, memang seperti kita ketahui bersama bahwa jenis nyamuk itu kan sangat banyak ya, macam-macam ya. Eh, di masing-masing wilayah memiliki nyamuk yang berbeda-beda. Dari beberapa nyamuk itu ternyata, sebagaimana tadi disampaikan di depan, bahwa menimbulkan atau menyebabkan adanya penyakit seperti malaria, demam berdarah itu yang terkenal ya. Dan mungkin juga ketika kita digigit, kemudian kita merasa gatal. Nah, ketika kita merasa gatal, kemudian kita garuk, dan itu juga akan menyebabkan penyakit-penyakit yang lain, meskipun mungkin hanya penyakit kulit ya. Tetapi itu juga menjadi penyakit bagi kita. Nah, oleh karena itu, karena memang nyamuk ini menyebabkan beberapa jenis penyakit yang sangat terkenal di dunia, maka di tanggal 20 Agustus ini diperingati sebagai Hari Nyamuk Dunia. Nah, bagaimana dengan pandangan-pandangan keislaman, katakanlah begitu ya. Bagaimana kita sampaikan di beberapa forum sebelumnya bahwa untuk menuju kepada peradaban level 3 yaitu peradaban keilmuan, maka kita perlu melihat atau hubungan atau linkage dengan peradaban filosofis dan juga peradaban keagamaan. Kita berangkat dari peradaban keagamaan, Bapak Ibu ya, terkait dengan nyamuk ini ya, terkait dengan nyamuk ini. eh, Barangkali kita masih ingat atau mungkin Bapak Ibu yang sering membaca Al-Quran, terutama di surat Al-Baqarah ayat 26,
itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha. Nah, di situ disampaikan, dijelaskan bahwa Allah itu tidak segan membuat perumpamaan terhadap dengan perumpamaan nyamuk atau yang lebih kecil lagi. Nah, ini memberi pemahaman dari beberapa tafsir oleh para ulama kita, itu menafsirkan bahwa eh, perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu merupakan pelajaran yang luar biasa, merupakan sumber ilmu yang luar biasa. Nah, secara filosofis, maka nyamuk itu kalau kita lihat dari Al-Maqulat Al-Asyrah katakanlah begitu, itu termasuk jenis hewan ya. Nah, jenis hewan. Nah, kalau diperinci lagi, jenis hewan yang bisa terbang, ya. Kemudian kalau diperinci lagi, eh, yang menyebabkan penyakit, nah, dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, nah hewan itu apa hubungannya dengan peradaban keagamaan kita atau peradaban keagamaan Islam yaitu wahyu seperti tadi kita sampaikan. Ternyata di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 26 itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan perumpamaan itu seperti ba'udatan fama fauqaha. Jadi perumpamaan dalam kehidupan ini yaitu dengan perumpamaan nyamuk itu merupakan satu iktibar, satu sumber ilmu atau sumber keilmuan yang luar biasa. Bahkan banyak sekali sekarang ini filosof-filosof yang mempelajari tentang nyamuk dan ujung-ujungnya menjadi ilmuwan, bahkan bisa menjadi doktor ya. Jadi banyak doktor yang gelar doktor itu bisa dihasilkan hanya gara-gara meneliti nyamuk. Entah itu nanti terkait dengan penyakit malaria maupun terkait dengan penyakit yang lain, misalnya kayak demam berdarah itu. Nah, bagaimana dengan peradaban teknologis? Nah, ternyata sekarang ini muncul banyak sekali yang terkait dengan istilah kita itu adalah obat nyamuk ya. Obat nyamuk tuh macam-macam, ada yang bakar, ada yang semprot, kemudian ada yang dioles, ya, macam-macam. Nah, itu semua itu adalah berbasis dari satu binatang atau satu hewan yang dikenal dengan istilah nyamuk. Meskipun sangat kecil, tetapi berimplikasi luar biasa dalam sektor kesehatan kehidupan manusia. Nah, filosofinya di situ, Bapak Ibu ya. Jadi memang satu sisi nyamuk itu menyebabkan penyakit, tapi satu sisi nyamuk itu menjadi sumber ilmu, menjadi sumber penelitian, sumber riset dari para ilmuwan kita. Nah, oleh karena itu, dari hari atau hari Sabtu ini yang bertepatan dengan tanggal 20 Agustus, itu diperingati sebagai Hari Nyamuk Dunia, maka dalam perspektif kita bahwa ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa ketika kita mempelajari satu hewan, walaupun itu kecil, itu bukan suatu hal yang remeh, bukan suatu hal yang sia-sia, tetapi bahkan memberikan efek positif, memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, khususnya adalah dunia kesehatan. Meskipun ke belakang ternyata itu multi efeknya itu bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi. Ya, karena apa? Karena menghasilkan produk-produk yang bisa dijual belikan atau bisa diperdagangkan di masyarakat, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, oleh karena itu, kaitan dengan tanggal 20 Agustus sebagai hari diperingati sebagai Hari Nyamuk Dunia, itu memberi pelajaran kepada kita bahwa linkage antara peradaban keagamaan yang berbasis wahyu dengan tadi kita sampaikan yaitu surat Al-Baqarah ayat 26, kemudian secara filosofis ternyata
hewan itu meskipun memberikan penyakit atau menyebabkan penyakit, tapi ternyata memberi dampak yang positif, memiliki juga efek yang positif bagi munculnya para ilmuwan, para filosof tentang kehidupan hewan dan memunculkan para dokter di bidang nyamuk. Kemudian dari segi teknologi ternyata dari segi apa peradaban teknologis ternyata menghasilkan media-media yang sangat banyak, media-media yang sangat beragam dan itu memerlukan penelitian yang luar biasa dan juga memerlukan media atau alat yang luar biasa canggih yang luar biasa canggih, maka itu juga sangat berperan penting di dalam peradaban teknologis atau peradaban yang keempat. Nah, barangkali demikian sekali lagi tanggal 20 Agustus diperingati sebagai Hari Nyamuk Dunia, itu kalau dalam perspektif kita, itu memberikan dampak yang positif kepada peradaban dunia, karena terjadinya linkage antara peradaban keagamaan, peradaban filosofis, kemudian peradaban keilmuan, dan yang terakhir adalah peradaban teknologis, maka hanya dengan nyamuk saja kita bisa menggapai al-hadharah al-kamilah atau peradaban paripurna atau eh, ultimate civilization tentunya dengan linkage yang kuat dengan sanad yang mutasil dari 4 level peradaban tersebut. Barangkali demikian, mungkin kita ulang ayatnya sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fauqaha. Dan selanjutnya al-ayah. Itu adalah yang menjadi dasar peradaban keagamaan kita yang kemudian sampai kepada peradaban teknologi. Terima kasih kita ucapkan tagline kita. Sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.